Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Bersama Bapak Ahmad Rosadi, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ataupun pembelajaran kita yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Baik, anak-anak semuanya, mungkin kalau ditanya semua orang pasti sudah tahu bahwasannya kemerdekaan Indonesia itu sudah terjadi ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun pada kenyataannya ternyata kemerdekaan itu tidak bisa langsung kemudian kita bisa nikmati. Ada banyak perjuangan, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, terutama dari bangsa Belanda dan juga sekutu. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949. Baik, bicara tentang materi ini ataupun bicara tentang judul ini, setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Langkah yang pertama adalah dengan cara diplomasi. Apa sih cara diplomasi? Cara diplomasi adalah upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui cara-cara berunding, lobby, ataupun kesepakatan-kesepakatan dalam hal ini dengan bangsa Belanda. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan konfrontasi militer. Cara konfrontasi militer ini tentu kita sudah sangat paham, yaitu melalui kontak fisik, kontak senjata yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia di berbagai macam daerah, baik di Bandung, di Medan, di Surabaya, di Bali dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu, baik itu secara diplomasi ataupun secara konfrontasi militer. Kita saksikan videonya. Masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi tahun 1945 sampai dengan 1949 ini bisa terjadi karena beberapa latar belakang. Yang pertama adalah karena AFNI atau Allied Force Netherlands Indies. Pihak sekutu datang ke Indonesia bersama NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Tujuan mereka datang kembali ke Indonesia adalah untuk menjadikan Belanda terutama untuk menjajah kembali ya, walaupun AFNI pada awalnya memang hanya untuk mengisi kekosongan kekuasaan setelah Jepang kalah pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, namun bangsa Indonesia tentu tidak tinggal diam ya. Bangsa Indonesia melakukan cara-cara militer dan juga cara diplomasi untuk kemudian mempertahankan kemerdekaannya. Nah, kronologinya adalah kedatangan kembali bangsa Belanda ini memang membonceng sekutu. Sekutu ini adalah pemenang perang pada saat Perang Dunia Kedua. Ada Inggris, ada Amerika Serikat, termasuk dalamnya Belanda. Nah, kemudian dilawanlah oleh bangsa Indonesia. Kalau untuk fisik ataupun untuk militer itu ada beberapa perang yang istilah-istilahnya nanti akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya ataupun di video pembahasan selanjutnya. Nah, adapun untuk secara diplomasi itu ada perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada 10 November tahun 1946 ya. Kemudian di daerah Kuningan ya. Poin-poinnya diantaranya seperti yang tertulis di sini ya, tentang Belanda mengakui secara de facto Indonesia tapi hanya untuk wilayah Jawa, Sumatera dan juga Madura. Nah, anak-anak Bapak nanti kalian bisa mengeksplor juga ya sumber-sumber yang lain terkait dengan hasil daripada perundingan Linggarjati. Nah, kemudian ternyata perundingan Linggarjati ini dikhianati oleh Belanda sendiri. Mereka melakukan agresi militer tanggal 21 Juli 1947. Ini adalah agresi militer yang pertama. Mereka menyerang tempat-tempat penting lalu menguasai aset-aset yang dulu dimiliki oleh Jepang, coba direbut kembali oleh bangsa Belanda. Nah, untuk menghentikan agresi militer Belanda yang pertama ini, kemudian bangsa Indonesia ataupun Indonesia dibentuklah KTN atau Komisi 3 Negara atas desakan PBB. Nah,
Tiga negara ini terdiri dari Australia, Belgia, ya, dan juga yaitu dari Amerika Serikat. Ada Richard Kirby, Paul van Zeelen, dan dari Amerika sebagai penengahnya ada Frankie B. Graham. Nah, selanjutnya efek dari KTN tadi atau diskusi dalam KTN tadi, ada konferensi selanjutnya ataupun perundingan selanjutnya, yaitu perundingan Renville 8 Desember 1947. Ini dilaksanakan di kapal USS Renville, ya, yang berlabuh di Teluk Jakarta. Poin-poinnya penghentian tembak menembak sepanjang garis Van Mook, lalu kemudian Indonesia mengakui garis demarkasi Van Mook, itu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militer. Jadi wilayah Indonesia jadi semakin sempit setelah agresi militer. Yang awalnya Jawa, lalu Sumatera dan Madura itu jadi sempit. Bahkan pasukan Siliwangi itu harus pergi dari wilayah Jawa Barat untuk ke wilayah Jawa Tengah karena Jawa Barat saat itu dikuasai oleh Belanda. Nah, ternyata walaupun sebenarnya perundingan ini sangat menguntungkan Belanda, tapi Belanda juga tetap mengkhianati. Mereka melakukan agresi militer yang kedua tanggal 19 Desember 1948. Apa yang dilakukan pada saat agresi militer ini? Mereka menyerang ibu kota Republik Indonesia yang saat itu berpindah, ya, ke Yogyakarta karena Jakarta saat itu sudah dikuasai oleh Belanda. Lalu kemudian menangkap presiden dan juga wakil presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan juga Hatta, untuk kemudian nanti diasingkan ke Pulau Bangka. Jadi ini luar biasa, ya. Mereka begitu tamak, ya, untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan reaksi. Apa sih yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah menerima agresi militer Belanda yang kedua? Yang pertama adalah membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketuanya adalah Syafruddin Prawira Negara. Kemudian melakukan serangan balasan yang digagas oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini adalah ayah dari Sultan Yogyakarta yang sekarang, ya. Jadi tidak patah semangat, ya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ada kemudian kelanjutannya tanggal 28 Januari 1949, karena melihat Belanda ini berkhianat, akhirnya KTN dibubarkan, ya. Lalu PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Harapannya supaya kemudian permasalahan antara Indonesia dan juga Belanda ini bisa selesai. Nah, efeknya adalah ada perundingan selanjutnya, yaitu Rumroyen di Hotel des Indies, ini di daerah Menteng, Jakarta, tanggal 17 Mei 1949. Delegasinya ada Muhammad Rum dari Indonesia dan juga Van Royen dari Belanda. Makanya namanya jadi perundingan Rumroyen, diambil dari dua nama ketua delegasi dari masing-masing negara. Hasilnya adalah penghentian perang, lalu kemudian pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang tadi diasingkan oleh Belanda, dan juga adanya kesepakatan untuk melaksanakan KMB ataupun konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi yang selanjutnya yaitu konferensi meja bundar. Nah, ini dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Rentang waktunya cukup panjang. Hasilnya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de jure. De jure itu artinya secara hukum, ya, kedaulatan Indonesia atas Republik Indonesia Serikat. Lalu kemudian pembahasan tentang Papua akan dilakukan setahun yang akan datang. Dibentuk Uni Indonesia Belanda. Lalu kemudian RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan juga memberikan hak konsesi atau pengelolaan, ya, terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, dan juga Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang punya Belanda. Enak sekali, ya. Nah, kemudian tindak lanjutnya adalah penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Ini dilaksanakan di dua tempat, ya. Pertama di Amsterdam, Belanda, dan juga di Jakarta, Indonesia. Dilakukan bersamaan. Kalau di Belanda itu diwakili oleh Muhammad Hatta dan di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Baik, kita akan lihat ini adalah cuplikan konferensi meja bundar, ya.
dinamakan demikian karena memang konferensi ini dilaksanakan di meja yang bentuknya membundar seperti itu ya. Ini konferensi yang cukup panjang. Terlepas dari masalah ada beberapa kerugian yang didapatkan Indonesia dari hasil ini, tapi poin penting dari KMB ini adalah Belanda mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Ya, walaupun namanya saat itu adalah Republik Indonesia Serikat. Ya, sedangkan Republik Indonesia sendiri itu bagian dari Republik Indonesia Serikat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang konfrontasi militer ya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini melanjutkan materi sebelumnya. Di situ ada sempat disinggung tentang Tono bosan merawat dan Rati Badung merana. Apa sih sebenarnya peristiwa-peristiwa itu kita bahas ya. Baik, jadi sebagaimana telah disinggung tadi bahwasannya perjuangan bangsa Indonesia itu selain dengan cara diplomasi juga dengan cara militer ya, ataupun melalui konfrontasi militer, konfrontasi fisik ataupun perjuangan bersenjata. Nah, kita akan bahas beberapa perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia di berbagai macam daerah. Kita singkat jadi Tono bosan merawat, Rati Badung merana. Apa saja sih? Yang pertama adalah To dari Tono, yaitu To artinya insiden Hotel Yamato. Nah, seperti apa sih insiden Hotel Yamato ataupun peristiwa Hotel Yamato? Jadi peristiwa ini terjadi di Surabaya ya, yaitu penyobekan bendera Belanda ya. Tapi bagian warna birunya aja disobek sehingga yang tersisa hanya warna merah dan juga putih saja ya. Nah, ini terjadi peristiwa ini tanggal 20 September 1945. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini ada Sudirman, ada Haryono dan juga Kusno Wibowo. Nah, apa sih latar belakang dari peristiwa Hotel Yamato ini? Jadi para interniran Belanda ataupun tentara Belanda itu yang sudah dibebaskan oleh sekutu, mereka kemudian bermarkas di Hotel Yamato dan mereka mengibarkan bendera merah putih biru ataupun bendera Belanda sehingga membuat kesal bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada pertempuran 10 November. Ini juga sama ya, terjadinya di Surabaya ya. Dan pertempuran ini boleh dikatakan sebagai pertempuran yang sangat besar dari area-area Surabaya ya melawan tentara sekutu ataupun Inggris. Jadi latar belakangnya itu terbunuhnya salah satu petinggi dari sekutu yaitu Brigjen Malabi. Lalu kemudian Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan diri dan menyerahkan senjata kepada pihak Inggris ya. Dan itu ditolak ya oleh rakyat Surabaya dan mereka memutuskan untuk perang ya, melawan daripada menyerah pada tanggal 10 November 1945. Tokohnya yang terkenal ada Bung Tomo, Kolonel Sungkono dan juga Gubernur Jawa Timur saat itu yaitu Gubernur Suryo. Nah, selanjutnya bosan. Bosan ini artinya bojong kokosan ya. Jadi ini masuk dalam wilayah Kabupaten Sukabumi ya kalau tidak salah. Jadi peristiwa Bojong Kokosan ini adalah penyergapan tentara sekutu, dalam hal ini adalah Inggris yang sedang melakukan konvoi dari Jakarta menuju Bandung. Jadi melewati Bogor, lalu kemudian Sukabumi dan nanti akan melanjutkan perjalanan sampai ke Bandung. Nah, pasukan tentara Inggris ini terdiri dari pasukan Gurkha. Gurkha ini pasukan khusus dari India ya. Tapi saat itu diperbantukan sebagai tentara sekutu ya. Nah, terjadi di Sukabumi pada tanggal 9 Desember 1945. Nah, tokoh-tokohnya yang terlibat diantaranya yaitu yang pertama ada yang namanya Kapten Murad, lalu kemudian Haji Toha dan juga Haji Akbar. Nah, ini beberapa bukti-buktinya ini atau foto-fotonya masih ada ya, peristiwa pertempuran Bojong Kokosan. Yang keempat adalah ini adalah pertempuran Medan Area ya, Horas ya. Nah, kemudian pertempuran Medan Area ini ya, sebagaimana namanya tentu jelas ya, terjadi di Medan. Lalu kemudian latar belakangnya yaitu
tentang perlawanan ya rakyat Medan terkait dengan penginjakan lencana merah putih. Ya, ini luar biasa, ini menghinakan sekali ya. Lalu juga mempersenjatai tentara-tentara Belanda dan juga mengklaim bahwa Medan itu sudah dikuasai oleh sekutu ya. Nah, peristiwa ini terjadi 13 Oktober 1945. Tokoh-tokohnya ada yang namanya Ahmad Tahir, lalu kemudian ada juga Matang Sitepu. Ini terjadi lumayan cukup besar juga ya pertempuran Medan Area ini. Yang kelima ini Rawat ya. Rawat ini maksudnya adalah Palagan Ambarawa ya. Nah, Palagan Ambarawa ini terjadi hampir sama sebenarnya ya latar belakangnya dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi spesifiknya kalau untuk Palagan Ambarawa ini yaitu ketika kemudian masyarakat Ambarawa merasa kesal dengan pembebasan tentara Belanda yang kemudian setelah itu diberikan senjata, dan tentara Belanda ini membuat kekacauan di daerah Ambarawa. Nah, akhirnya karena kondisi seperti itu, maka pada tanggal 20 Oktober ya tahun 1945 terjadilah perlawanan dari rakyat Ambarawa terhadap sekutu dan juga Belanda. Tokoh-tokohnya ada Sudirman, lalu kemudian ada juga Isdiman. Itu sekilas ya tentang Palagan Ambarawa. Silakan nanti boleh mengeksplor lagi di sumber-sumber yang lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah Ratih Bandung Merana. Apa sih Ratih Bandung Merana ini? Yang pertama itu raknya ini adalah pertempuran merah putih. Di mana ini? Di Manado ya. Jadi pertempuran yang terjadi di Manado ini adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang terjadi di Manado. Apa sih latar belakangnya? Yaitu pelarangan pengibaran bendera merah putih oleh Belanda. Jadi orang Manado tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Ya, peristiwa ini terjadi di Manado yaitu tepatnya pada tanggal 14 Februari ya tahun 1946. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dari Indonesia atau dari Manado ada Sam Ratulangi, ini sangat terkenal sekali. Ada BW Lapian ya. Nah, kalian bisa cari tahu ya siapa sih Sam Ratulangi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Badung. Badung ini artinya Bandung Lautan Api. Ya, hello hello Bandung, ibu kota periangan. Itu lagu yang katanya terinspirasi dari peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa pembumi hangusan kota Bandung untuk mencegah NICA ataupun Belanda dan juga sekutu berkuasa di Bandung. Latar belakangnya apa? Ada ultimatum, ancaman dari sekutu kepada warga untuk mengosongkan kota Bandung. Karena Bandung saat itu mau dijadikan sebagai markas militer strategis karena dikelilingi oleh gunung sehingga dianggap sebagai benteng pertahanan yang cukup baik bagi Belanda dan juga sekutu. Terjadi 23 Maret ya 1946, ini tugunya ada ya. Tugu Bandung Lautan Api ini di daerah Tegalega ya, BLA Bandung Lautan Api. Tokoh yang terkenal ini adalah Muhammad Toha, namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Bandung. Selanjutnya yaitu yang terakhir Merana. Merana ini artinya puputan margarana ya. Puputan itu artinya putus sampai habis, sampai mati. Margarana itu artinya perang ya yang terjadi di wilayah, salah satu wilayah di Tabanan, Bali ya. Nah, kemudian latar belakangnya adalah kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati yang tidak memasukkan Bali ke dalam wilayah Republik Indonesia, tapi dimasukkan ke wilayah negara Indonesia Timur. Ini adalah negara boneka yang dibuat oleh Belanda untuk memecah bangsa Indonesia. Terjadi 20 November 1946. Nah, tokoh yang terkenalnya yang dijadikan sebagai bandara yaitu I Gusti Ngurah Rai. Beliau gugur ya dalam puputan margarana ini. Nah, demikian pembahasan tentang perjuangan militer yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di luar ini sebenarnya masih banyak insiden yang lain, peristiwa yang lain.
cuman tidak kita bahas satu persatu. Ini ada beberapa dokumentasi terkait dengan peristiwa itu. Ada Bung Tomo, ya. Ini adalah mobil WS Malabi yang terkena bom atau dibakar sehingga membuat sekutu marah terhadap arek-arek Surabaya. Nah, ini Palagan Perjuangan Bojong Kokosan, bukti yang dibuat untuk memperingati peristiwa tersebut. Ini ada foto-foto di medan area, lalu kemudian foto pertempurannya, ya. Dan terakhir ini ada monumen Palagan Ambarawa dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Merah Putih di Manado. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, yaitu monumen BLA di lapangan Tegalega, ya. Ada dokumentasi peristiwa Bandung Lautan Api